Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, kita kembali sekarang ada dalam jam dimana kita boleh menikmati berkat Tuhan secara rohani. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh duduk diam sebentar untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh mengingatkan kami dan kembali merenungkan akan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kita sekalian boleh membuka satu perikop yang tentunya kita semua juga sudah membaca, merenungkannya. Dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Kita mau lihat satu ayat dalam Lukas 5 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang bagaimana saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan di sana ada satu nama Simon. Ketika mereka sebagai seorang nelayan, tentunya profesi mereka ya tidak jauh-jauh dari pantai, dari menangkap ikan karena sesuai profesi mereka. Dan hari itu Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, kalau kita baca ayat sebelumnya, dan kemudian nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu milik Simon yang tadi sudah disebutkan, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di perahu itu. Tapi kemudian ada perintah lain yang diberikan Tuhan kepada Simon waktu itu. Kan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa sebetulnya masa atau saat untuk menjala ikan itu sudah selesai. Bahkan kan dikatakan di sana tadi bahwa nelayan-nelayan itu sudah membasuh jala mereka. Artinya sudah tidak mungkin ada lagi ikan sesuai jam waktu di mana paling bagus untuk cari ikan. Dan itu udah selesai gitu. Saatnya udah seperti kebiasaan mereka, jam-jam seperti itu tuh udah nggak ada, udah selesai, maka mereka membasuh jala itu. Tetapi ternyata Tuhan berkata lain di ayat keempat kepada Simon, "Udah naik ya, bertolak ke tempat yang agak dalam dan tebarkan jalamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau saat itu perintah ini diterima begitu ya, sebagai seorang nelayan yang pasti sudah profesional begitu ya, sudah tahu saat dan tepat yang paling tepat untuk mengambil ikan, menjala ikan, Simon pasti bertanya-tanya dalam hati, lah kan kita baru aja selesai begitu, udah nggak mungkin mendapatkan ikan lagi di saat atau timing seperti ini. Tetapi Tuhan memberi perintah seperti itu, udah tebarkan saja jalamu begitu. Dan kita bisa melihat Simon langsung jawab, reaksinya Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya aku akan menebarkan juga." Jadi Simon ketika mendengar itu, lah wong sudah semalaman loh Tuhan, gak dapat apa-apa. Lah apalagi sekarang kan timing yang paling pas untuk dapat ikan tuh ya malam. Ini sudah gak malam lagi, ini sudah pagi gitu. Bahkan semua orang sudah gak lakukan kegiatan itu lagi, karena memang biasanya nggak akan didapatkan, karena memang biasanya ya malam, kurang lebih begitulah. Tapi Simon nggak berpikir nggak mendebat lebih lagi begitu ya, karena dikatakan firman Tuhan, ya tapi karena engkau menyuruhnya, ya aku akan lakukan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita bisa lihat bagaimana pada akhirnya apa yang Tuhan bilang itu bukan sekedar perintah. Pada akhirnya Tuhan tunjukkan kuasanya, bukan bahwa ketika mereka menebarkan jala, mereka mendapatkan hasil yang padahal semalam-malaman kata Simon nggak dapat. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang mau kita lihat dari kisah ini? Simple, sederhana Bapak Ibu. Memang seringkali dalam hidup kita ini Tuhan tuh kalau kasih perintah kepada kita, seringkali hal-hal yang nggak bisa dicerna oleh akal sehat kita begitu. Kadang-kadang Tuhan kok begitu sih gitu ya. Tuhan kok cara memerintahkannya kok begitu. Nggak mungkin lah Tuhan, orang ini aja sudah saya coba, nggak mungkin kok. Kadang-kadang seperti itu. Tapi mari kita belajar seperti Simon. Walaupun Simon berkata, "Tuhan nggak mungkin, orang sudah semalam-malaman saya bekerja keras kok nggak dapat. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ya udahlah aku lakukan." Mari kita belajar seperti Simon gitu. Artinya gini loh, walaupun sisi lain kita, loh Tuhan
kan saya sudah lakukan. Loh Tuhan, saya nggak bisa loh Tuhan, saya sudah coba. Tapi kalau Tuhan yang memang minta, sekalipun mungkin sangat bertentangan dengan apa yang sebiasanya sudah saya lakukan dan nggak berhasil, ya sudah lakukan saja. Intinya adalah bahwa setiap apapun yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan, sekalipun menurut pemikiran kita nggak mungkin, karena kita sudah lakukan itu nggak mungkin, ya lakukan saja. Sebab apa yang bagi Tuhan, bagi manusia nggak mungkin, bagi Tuhan bisa mungkin. Lakukan saja kalau Tuhan yang perintahkan. Kita percaya kok Tuhan kita Tuhan yang maha dahsyat, dan itu sudah ditunjukkannya dalam kisah ini. Walaupun Simon bilang nggak mungkin, tapi apa yang nggak mungkin buat manusia bisa jadi mungkin kalau Tuhan yang memberikan perintah. Tuhan memberikan perintah bukan asal memberikan perintah, tapi Tuhan mau kasih lihat bahwa belajar percaya kepada Tuhan adalah belajar juga untuk tidak mengedepankan logika kita, mengedepankan akal pikiran kita sendiri dengan nggak mungkin lah Tuhan, kan saya sudah lakukan. Tapi kalau Tuhan mau, segala sesuatu bisa terjadi. Kita belajar dari apa yang terjadi pada saat ini dalam kisah ini, bahwa apa yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan ingin ajarkan saat itu adalah supaya semua orang bisa melihat bahwa kalau Tuhan sudah bekerja, segala sesuatu bisa jadi mungkin. Mari kita mengaminkan kisah ini dan menjadi sebuah renungan tersendiri buat kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang menurutmu tidak mungkin? Apa yang menurutmu mustahil? Tapi kalau Tuhan pengen lakukan kepada Bapak Ibu Saudara untuk lakukan saja, kerjakan saja, lakukan dan kerjakan, pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Kiranya kebenaran yang singkat dan sederhana ini boleh menolong kita. Apa yang tidak mungkin bagimu hari ini, tapi kalau Tuhan izinkan boleh terjadi, segala sesuatu bisa jadi mungkin. Percayakan semua itu kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi. Tuhan sangat baik. Kami kembali diingatkan tentang sebuah kisah bahwa apa yang tidak mungkin buat kami manusia, tapi kalau Tuhan mau, maka semuanya boleh jadi. Hal yang gak mungkin di situasi siang hari, tebarkan jalamu, tapi Simon mau lakukan, dan kami boleh melihat hari ini dari kisah ini ada keajaiban terjadi di sana. Maka hal itu pula lah kiranya yang hari ini boleh jadi iman yang sama buat kami. Apa yang tidak mungkin buat kami, itu mungkin kalau Tuhan mau bekerja atas apa yang mungkin hari ini rasanya tidak bisa terjadi atas hidup kami. Blessing dan mujizat bisa terjadi kalau kami mempercayakan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapak, berkati semua yang mendengar, dan kiranya Engkau boleh menjadikan ini rema dalam hidup kami masing-masing, dan kami diberkati di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.